Ada Ridwan Kamil, ada Anies, dan mungkin Basuki Cahayapurnama. Wah, ini ramai sekali ini. Tapi siapa yang akan mencalonkan? Apakah yang kemarin berkoalisi di Pilpres itu juga masih merepresentasikan di daerah? Kita juga belum tahu masalahnya. Karena situasi daerah di Indonesia masing-masing sangat berbeda. Sahabat usia mas yang saya cintai, pada saat ini kita ketemu kembali dengan sesi tentang pilkada atau pemilu kepala daerah serentak yang akan berlangsung pada 27 November tahun 2024 ini. Masih jauh pendaftaran calon kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota belum dimulai yang melewati usulan dari partai-partai. Tetapi yang secara pribadi sudah dimulai. Nah, ini menunjukkan bahwa dinamika politik di Indonesia sangat dinamis sekali. Nah, sekalipun masih jauh khususnya untuk pendaftaran dan penetapan calon-calon kepala daerah itu, yaitu pada bulan Agustus nanti baru ada penetapan calonnya oleh KPU. Tapi sekarang ini sudah mulai ramai sekali memperbincangkan daerah-daerah yang jumlahnya mencapai 500 lebih provinsi, kota, dan kabupaten. Ya, tentu ini dibutuhkan banyak sekali calon pemimpin. Ya, dari partai-partai yang jumlahnya juga 18 itu, apakah semua memiliki kader yang bisa dicalonkan? Saya belum tahu persis, tapi yang jelas partai-partai besar seperti PDI, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat tentu memiliki kader-kader yang bisa dicalonkan untuk menjadi calon kepala-kepala daerah dan wakil kepala daerah itu. Menarik sekali ya. Pilkada yang jumlahnya sampai 500-an itu secara serentak, tapi yang paling sangat diperbincangkan oleh orang yaitu daerah khusus Jakarta. Ya, daerah khusus Jakarta ini memang merepresentasikan Indonesia karena memang dulu menjadi ibu kota, daerah ibu kota negara. Ya, lalu diberi nama daerah khusus Jakarta, ya, DKI, ya, daerah khusus ibu kota. Jadi merepresentasikan Indonesia daerah khusus Jakarta itu. Karena apa? Karena ya penduduknya paling besar, pusat bisnis, transportasi, semua ada di Jakarta, gitu. Nah, sekarang ini kalau kita perhatikan sebenarnya dari partai-partai yang jumlahnya sangat besar itu, sistem kaderisasinya, ya, kalau orang partai pasti tahu ya, bahwa kaderisasinya itu bisa karena dimentori oleh seseorang. Ya, misalnya dari Golkar, yang ketua MPR Bambang Susatyo mungkin bisa mementori siapa yang bakal dimunculkan. Ya, atau Erlangga, ketua umum Partai Golkar juga bisa mementori ya, kader-kadernya untuk bisa dijadikan kepala-kepala daerah, apakah itu di daerah khusus Jakarta atau di Jawa Tengah, di Jawa Timur, atau di daerah-daerah lainnya yang cukup banyak itu. Nah,
Tapi dari segi yang banyak diikuti oleh masyarakat, hanya satu partai yang mempunyai sekolah kepemimpinan untuk kaderisasi itu. Ya. Sekolah partai itu PDIP. Ya. Setiap kali mau ada pemilu, sekolah itu pasti berlangsung melakukan pendidikan, melakukan pengkaderan secara khusus gitu. Nah, sekarang ini yang tadi sudah saya sebutkan, daerah-daerah yang cukup merepresentasikan Indonesia, merepresentasikan kota-kota besar seperti Medan, Semarang, Surabaya, ya, itu juga sudah mulai saling mempersiapkan, ya, kader-kadernya, ya, untuk digembleng, diasah, lalu dipikirkan bagaimana apakah calon-calon ini bisa masuk untuk mewakili daerah itu, untuk bisa dipimpinnya oleh mereka. Nah, tetapi semua partai pada saat ini, atau bukan partai ya, tetapi entah itu inisiatif dari organisasi-organisasi peneliti pemilu, ya, yang mencoba menampilkan tokoh-tokoh yang diteliti, ya, lalu ditampilkan namanya, misalnya Anies Baswedan, Basuki Purnama, Ridwan Kamil, ya, dan apa yang dimunculkan oleh para peneliti politik ini bisa menjadi vote getter, ya, pengambil suara dari masyarakat. Ya. Namun demikian tidak berarti apa yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti pemilu itu pada ujungnya juga mewakili dan bisa menang, ya, belum tentu. Ya. Jadi semua bisa berubah pada hari H tentang pelaksanaan pemilu sendiri. Nah, pendaftaran kepala daerah tadi sudah saya singgung, untuk yang perorangan itu sudah dimulai sebetulnya pada bulan Mei yang lalu, dan untuk yang usulan dari partai yang diajukan oleh partai baru di bulan Agustus nanti. Nah, lalu bagaimana kondisi sekarang ini? Kondisi sekarang ini karena tadi sudah ada peneliti politik yang menampilkan orang-orang atas hasil penelitiannya, seperti tadi sudah saya singgung, ada Anies, ada Ahok, ada Ridwan Kamil, ya, malahan ada yang sudah diberi surat tugas, seperti Golkar juga sudah memberi surat tugas kepada kadernya yang ada di Medan sana, tetapi yang satu pindah haluan ke Gerindra dan yang satu belum. Nah, ini nama-nama ini juga sudah berseliweran, sudah muncul, khususnya untuk wilayah Medan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada nama gubernur yang sekarang incumbent, Kofifah, ya. Tapi juga ada nama yang lain, bisa Risma. Malahan anak presiden Kaisang pun juga sudah muncul di dalam baliho, poster tentang Kaisang itu sudah muncul. Nah, malahan Kaisang jauh sebelumnya kan sudah pernah muncul di daerah mana itu? Depok. Ya. Lalu nggak lama kemudian muncul di Bekasi juga. Dan yang terakhir gara-gara keputusan MA nomor 23 itu, ya ada gadang-gadang lah untuk menjadi calon di daerah khusus Jakarta. Nah, apakah itu nanti bagaimana? Itu kita lihat hasilnya nanti pada bulan Agustus, apakah beliau mendaftar atau tidak. Lalu
Tokoh yang lain disebut, tadi sudah saya sebut 3 orang, masih ada nama Jenderal Andika Purnawirawan juga muncul. Ya. Dan yang paling santer ini justru dari partai-partai mulai melirik lah, mulai melirik. Ya. Atau apa ya, ingin mendekati. Ya. Seperti nama Anies ini sungguh luar biasa. Ya, nama Anies sungguh luar biasa karena sudah banyak yang mencoba. Ya, pihak Ketua PDIP, Puan Maharani juga meliriknya untuk digadang. Ya. Lalu dari PKS juga. Ya, menggadang-gadang, meliriknya. Tapi semua ini masih dalam konstelasi ya penjajakan lah, penjajakan. Belum menjadi keputusan final. Keputusan finalnya pasti di ujung pendaftaran. Ya, kalau nanti memang betul terjadi ada untuk Jakarta ya, untuk Jakarta ada Ridwan Kamil, ada Anies, dan mungkin Basuki Cahayapurnama. Wah, ini ramai sekali ini. Tapi siapa yang akan mencalonkan? Apakah yang kemarin berkoalisi di Pilpres itu juga masih merepresentasikan di daerah? Kita juga belum tahu masalahnya. Karena situasi daerah di Indonesia masing-masing sangat berbeda. Ya. Di daerah X, misalnya di daerah Jawa Tengah, apakah di Sragen sana, mungkin sudah ada partai yang siap memenangkan calonnya dan berpeluang unggul. Gitu. Karena ada calon-calon yang memang kuat sekali basisnya. Di Jawa Timur juga demikian. Mungkin PKB juga mempunyai wilayah yang sangat kuat. Demokrat juga mungkin punya wilayah yang kuat ya di daerah Jawa Timur sana. Apalagi basisnya keluarga Presiden Presiden SBY di daerah Jawa Timur, Pacitan tempat kelahirannya sana. Itu kan juga pasti masih menjadi basisnya Demokrat gitu. Nah, nama-nama ini pastilah nanti akan mengerucut ya. Apakah orang yang tidak memiliki partai seperti Anies itu juga masih mampu ya mendorong partai-partai untuk memajukan dia seperti kemarin waktu menjadi calon presiden oleh Nasdem. Dan Nasdem pun sekarang juga masih diem, belum ada komentar sama sekali, baik itu untuk calonnya sendiri maupun kepada Anies. Dan Anies pun sebetulnya juga sudah menyatakan diri jika dia gagal di calon presiden lalu turun ke gubernur, itu bukan berarti turun. Ya, tapi itu memang panggilan, itu memang kehendak rakyat. Gitu. Jadi nggak ada istilah turun derajat dalam hal kepemimpinan ini. Karena dia memberikan contoh, Pak Prabowo sendiri juga dulunya calon wakil presiden, tetapi juga masuk dalam kabinetnya Presiden Jokowi. Nah, ini kan semua dapat menjadi kajian bagi banyak masyarakat bahwa untuk mendapatkan jabatan itu tidak ada istilah strata. Tapi kalau saya tanya kepada keponakan saya, jadi menteri dengan jadi gubernur atau dengan jadi bupati enak mana, Dek? Jawabnya dengan tegas, ya enak gubernur atau bupati toh, Kenapa? Ya kan langsung memimpin. Kalau menteri kan ya memimpin, tapi kan eskalasinya sangat berbeda. Wah, pintar sekali anak muda ini. Memang yang namanya seorang pimpinan, pucuk pimpinan itu memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki kekuasaan, ya, dengan tunjuk jarinya
seperti ini bisa menjadikan seseorang bergeser tempat, menjalankan tugas, patuh, taat apa yang dikatakan oleh pimpinan. Nah, seperti halnya pimpinan dimanapun, apakah itu presiden, apakah itu bupati, apakah itu wali kota, gubernur, itu juga memiliki kekuasaan yang kuat untuk sebuah wilayah yang dipimpinnya. Karena kepala-kepala daerah itu juga dipilih oleh rakyat. Nah, semoga nama-nama calon yang sudah sangat santer diperbincangkan ini kelak ada yang dicalonkan oleh partai-partai tertentu. Karena partai-partai tertentu ini nantinya pasti akan berkoalisi dengan partai yang lain. Oleh karena itu banyak partai yang sekarang menyatakan siap terbuka dengan partai yang lain untuk mengajukan calon-calon kepala daerah. Hanya Gerindra, PAN, dan Demokrat yang sudah menyatakan mendukung Bobi untuk di daerah Sumatera, ya, Sumatera Utara khususnya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada satu partai pun yang akan mengusung kadernya menurut kekuatannya sendiri, tetapi harus berdasarkan koalisi-koalisi. Itulah akibat dari jumlah partai yang sangat banyak. Baik partai yang tidak masuk di Senayan pun juga akan mencalonkan. Malahan LSM seperti Projo pun juga sudah mulai mengusulkan nama-nama orang yang bakal dicalonkan. Luar biasa kan LSM ini. Ya, oke, sampai ketemu pada